Halo, selamat sore, Bu. Perkenalkan, saya Santika Puspita Sojadi dengan NIM 26020699955 dan teman saya. Nama saya Fesi Jayadiwani dengan NIM 2602069242. Nah, kami di sini akan mempresentasikan rangkuman PPT sesi 9 genetika. Oke, saya akan mulai dengan meiosis dan mitosis. Meiosis adalah pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk sehingga dalam proses pembelahannya terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat pembagian. Kemudian mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel eukariotik. Di sini kita akan membahas tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini diawali dengan interfase, yaitu fase persiapan untuk membelah. Pada tahap ini, sel melakukan hal yang sama pada pembelahan mitosis, yaitu adanya peningkatan aktivitas metabolisme, sintesis protein, replikasi DNA, dan juga penggunaan organel seperti sentriol. Pembelahan meiosis ini terjadi dua kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 akan terjadi rekombinasi sel dan reduksi kromosom akibat dari pembagian serta pencampuran kromosom homolog. Hasil meiosis 1 ini adalah dua sel anakan yang sudah bersifat haploid. Lalu pada meiosis 2, sel haploid ini mengalami pembelahan kembali dan menghasilkan sel 4 anakan yang haploid dengan sifat-sifat yang berbeda. Meiosis 1 terdiri dari tahapan atau fase-fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Profase 1 dibagi menjadi beberapa subfase. Fase pertama yaitu leptoten. Pada fase ini, kromatin mengalami kondensasi atau memadat membentuk kromosom. Fase kedua adalah zigoten. Pada zigoten yang ada pada gambar tersebut, pada fase ini kromosom akan saling berpasangan dengan homolognya membentuk sinapsis, yaitu titik temu antara dua kromosom homolog. Fase ketiga yaitu pakiten. Pada fase ini terjadi pengganaan lengan-lengan kromosom menjadi tetra. Kemudian mulai terbentuk chiasma, yaitu daerah pindah silang pasangan kromosom homolog pada pembelahan meiosis pertama. Pada fase diploten, fase ini adalah fase yang keempat. Di tahap ini, kromatin mengalami pindah silang pada chiasma dan membentuk rekombinasi kromosom. Fase kelima adalah diakinesis. Pada fase diakinesis ini, membran inti menghilang dan sentrosom membelah menjadi dua sentriol yang bergerak ke masing-masing kutub. Sentriol ini merupakan organel atau komponen pada sel yang fungsinya menarik kromosom pada masing-masing kutub. Nah, di sebelahnya ada pada metafase 1. Nah, pada metafase 1 ini kromosom bergerak di bidang ekuator dan sentriol mulai membentuk benang-benang spindel yang berikatan pada sentometer kromosom. Nah, kemudian pada tahap anafase 1, kromosom homolog ini berpisah dan bergerak ke dalam kutub yang berseberangan. Setiap kutub sel memperoleh setengah jumlah kromosom. Pada tahap ini terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat pemisahan kromosom homolog. Nah, kemudian ada fase telofase 1. Telofase 1 ini terjadi pembentukan anak inti di setiap set kromosom dan setiap nukleus baru berubah menjadi haploid. Jadi pada tahap ini set kromosomnya dan setiap nukleus yang baru akan berubah menjadi haploid. Pada tahap pembelahan pada fase telofase 1 terjadi pembentukan anak inti di setiap set kromosom dan setiap nukleus baru berubah menjadi haploid. Next. Nah, kita masuk ke dalam pembelahan meiosis 2. Meiosis 2 ini terdiri dari
tahapan atau fase-fase yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase 2, membran inti menghilang kembali, lalu benang spindle mengikat kromosom dan sentriol bergerak menuju arah yang berlawanan. Pada metafase 2, kromosom yang ditarik dari dua arah berlawanan berada di bidang ekuator. Anafase 2, kromosom saudari terpisah dan mulai tertarik menuju kutubnya masing-masing. Pada telofase 2, kromosom sampai di kutubnya masing-masing, kemudian mulai memudar membentuk kromatin dan diikuti dengan munculnya membran inti dan anak inti. Dan juga terjadi pembelahan sitoplasma. Next. Oke, kita akan memasuki perbedaan mitosis dan meiosis. Sudah saya tuliskan pada tabel, ada pembeda dan ada yang terjadi pada mitosis dan meiosis. Pada pembeda banyak pembelahannya, pada mitosis cuman terjadi satu pembelahan, sedangkan pada meiosis terjadi dua pembelahan. Nah, mitosis bertujuan untuk regenerasi sel serta untuk pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan meiosis menargetkan membentuk gamet haploid. Kemudian pada mitosis pindah silang tidak terjadi, sedangkan pada meiosis terjadi pindah silang. Kemudian pada mitosis jenis sel yang terjadi pembelahan sel mitosis adalah sel tubuh, dan pada meiosis ada jenis sel yang terjadi pembelahan sel ini adalah sel gamet. Untuk reduksi kromosom, pada mitosis tidak terjadi reduksi kromosom, sedangkan pada meiosis terjadi reduksi kromosom. Pada mitosis, jumlah sel anakannya memiliki 2 jumlah anakan sel, dan meiosis memiliki 4 jumlah anakan sel. Sifat sel kekanakannya, anakannya pada mitosis itu 2N, yaitu diploid, dan pada meiosis yaitu N haploid. Jika ada kesalahan atau kegagalan pembelahan sel, apa sih yang akan terjadi? Nah, jika tidak terjadi pembelahan meiosis, maka jumlah kromosom individu dari generasi sekarang ke generasi berikutnya tidak akan sama. Misalnya, generasi sekarang memiliki 46 jumlah kromosom. Mungkin untuk generasi berikutnya tidak akan sama, tidak akan 46 lagi. Nah, jika terjadi kesalahan atau kegagalan pada saat pembelahan mitosis, hal ini dapat menyebabkan kanker atau kelainan DNA seperti kondisi trisomi atau kelainan kromosom seksual pada bayi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Feli. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai genetika Mendel. Jadi, peristiwa terjadinya pewarisan sifat dari tetua kepada turunannya ditemukan kembali oleh Gregor Mendel pada tahun 1900. Nah, sebelum pada masa Mendel, teori populer mengenai pewaris itu adalah teori pewarisan campur. Jadi pada masa itu, orang masih menganggap bahwa suatu sifat diwariskan melalui sperma, sehingga tetua betina tidak menyumbang apapun terhadap sifat anaknya. Teori ini dipatahkan oleh teori Mendel, di mana bila salah satu tetua mengandung banyak alel yang terekspresi melalui sifat yang tampak atau fenotipe dominan, maka dia akan mewariskan sifat tersebut. Nah, sementara bila tetua satunya lebih banyak mengandung alel resesif, maka dia juga akan mewariskan sifat tersebut kepada anaknya. Sehingga ketika kedua tetua memberikan warisan sifat-sifat tersebut kepada anaknya, maka sifat anaknya bukanlah di pertengahan, melainkan tetapi gabungan dari keduanya. Nah, untuk hukum Mendel itu terdapat 2 hukum, yaitu yang pertama hukum Mendel 1, yaitu segregasi atau pemisahan acak. Nah, jadi pada hukum ini dikatakan bahwa pasangan alel memisah atau terpisah selama pembentukan gamet menggunakan mekanisme pembelahan sel meiosis. Karena pemisahan ini, masing-masing gamet akan terdiri dari sejumlah setengah dari kromosom tetua membawa hanya satu alel dari setiap gen. Nah,
Mendel menyatakan bahwa unit pewarisan ada dalam pasangan memisah secara independen selama pembentukan gamet, dan satu dari setiap orang tua membentuk pasangan baru dari pada keturunannya. Nah, untuk membuktikan hal ini, dia menyilangkan kapri galur murni. Jadi, pada hasil persilangan ini, pada keturunan pertama dari kedua tetua galur murni ini disebut generasi pertama atau F1. Nah, generasi kedua merupakan persilangan F1 yang disilangkan dengan F1 dan disebut dengan F2. Nah, pada masa pembentukan gamet betina, alel bisa menjadi P besar dan P besar, sehingga pada sel gamet ungu hanya mengandung satu alel, yaitu alel P besar. Sebaliknya, tanaman jantan adalah bunga resesif homozigot, bunga putih resesif homozigot, dan genotip mereka adalah P kecil, P kecil. Alel ini terpisah bebas menjadi P kecil dan P kecil, sehingga gamet tumbuhan putih hanya memiliki satu alel, yaitu P kecil, alel P kecil. Nah, sehingga pada tanaman F2 mendapatkan rasio fenotip 3 ungu banding 1 putih, dan rasio genotip adalah 1 P besar banding 2 P besar P kecil banding 1 P kecil P kecil. Nah, proses pembentukan gamet ini menggambarkan fenomena hukum Mendel ke-1. Selanjutnya adalah hukum Mendel kedua, atau berpasangan secara bebas. Jadi, hukum ini diterapkan ketika formasi gamet pada persilangan dihibrid, yaitu perkawinan antara tetua yang heterozigot untuk 2 karakter. Nah, untuk contohnya, dilakukan penyilangan tanaman induk galur murni dengan warna biji yang berbeda, yaitu kuning atau kita simbol dengan Y besar, dan hijau kita simbolkan dengan Y kecil. Dan keadaan kulit biji yaitu bulat, R besar, atau keriput R kecil. Nah, jadi pada saat pembentukan gamet, terjadi penyatuan bebas, atau lebih tepatnya kombinasi bebas, antara R besar dengan R kecil, dan Y besar dan Y kecil. Asortasi bebas ini menghasilkan 4 kombinasi gamet yang berbeda, yaitu R besar Y besar, R kecil Y besar, R besar Y kecil, R kecil Y kecil. Nah, proses pembentukan gamet ini menggambarkan fenomena hukum Mendel kedua. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang human genetic disorder atau penyakit genetik manusia. Jadi, penyakit genetik pada manusia itu merupakan penyakit yang muncul karena tidak berfungsinya faktor-faktor genetik yang mengatur struktur dan fungsi fisiologi tubuh manusia. Penyakit genetik pada manusia itu disebabkan oleh mutasi gen. Jadi, mutasi gen merupakan perubahan susunan gen yang umumnya tidak sempurna atau cacat. Jadi, oleh karena itu, alel muatan bersifat resesif, sedangkan alel normalnya dominan. Namun, ada juga mutasi yang bersifat dominan. Nah, penyakit genetik dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, ada penyakit genetik yang disebabkan oleh faktor alel tunggal autosomal yang dominan. Yang kedua, ada yang disebabkan oleh faktor alel tunggal autosomal yang resesif. Ketiga, ada juga yang disebabkan oleh alel tertaut dengan kromosom seks atau kelamin. Nah, yang terakhir, penyakit genetik yang disebabkan oleh pengaruh aberasi kromosom. Oke, akan kita lanjutkan untuk kasus-kasus yang atau contoh-contoh terjadinya meiosis, tentang meiosis, mitosis, dan juga penyakit human genetic disorder. Untuk contoh pertama ada penyakit human genetic disorder, yaitu Down syndrome. Pada saat bayi dalam kandungan, sel dari ibu nantinya akan menyumbang kromosom masing-masing berjumlah 23, sehingga total kromosom yang harusnya dimiliki oleh bayi berjumlah 46. Namun, saat meiosis tidak terjadi dengan benar, kromosom yang dimiliki bayi bisa berjumlah lebih atau kurang dari normal, sehingga kesalahan pada proses ini berpotensi untuk menyebabkan kelainan kromosom pada calon bayi yang dapat menyebabkan keguguran atau bayi lahir mati, atau yang biasanya istilahnya adalah stillbirth.
Tapi bila bayi tetap hidup hingga proses persalinan, ia kemungkinan besar akan mengidap Down syndrome. Kelainan kromosom ini terjadi saat ada kesalahan selama proses pembelahan mitosis. Misalnya, kromosom tidak terbagi dalam jumlah yang sama, sehingga sel yang baru terbentuk memiliki jumlah kromosom yang lebih sejumlah 47 kromosom atau juga biasanya sejumlah 45 kromosom. Nah, untuk kasus Down syndrome, penyebab dari Down syndrome ini terjadi dikarenakan kesalahan saat pembelahan meiosis yang disebut dengan non-disjunction atau gagal berpisah. Nah, normalnya kromosom akan memisah secara merata ketika ditarik menuju kutub pembelahan. Masing-masing set kromosom akan ditarik ke arah kutub pembelahan dan pasangannya yang lain akan ditarik ke arah yang berlawanan. Namun, ketika terjadi peristiwa di mana benang spindel tidak mampu menarik kromosom ke arah kutub pembelahan, sehingga menyebabkan terjadinya penambahan atau pengurangan kromosom pada gamet yang terbentuk. Untuk kasus Down syndrome, embrio yang biasanya menghasilkan 2 salinan kromosom 21 justru menghasilkan 3 salinan kromosom 21. Akibatnya, dari hal ini, bayi menjadi memiliki 47 kromosom, bukan 46 kromosom seperti pada normalnya. Kelainan kromosom ini bisa terjadi pada ibu hamil usia berapa saja, tapi rentan terjadi pada ibu hamil berusia lebih dari 35 tahun. Hal ini karena terdapat perbedaan pada usia telur yang dimiliki oleh wanita berusia muda dan tua. Nah, untuk kasus kedua, itu ada hemofilia. Jadi, secara umum, penyebab hemofilia adalah adanya mutasi gen pada tubuh sehingga tubuh tidak memiliki cukup protein yang berfungsi dalam pembekuan darah. Lebih tepatnya, kelainan ini berkaitan dengan mutasi pada kromosom X. Karena itulah hemofilia kerap kali dialami oleh pria karena hanya memiliki 1 kromosom X, sedangkan wanita dengan 2 kromosom X lebih sering menjadi pembawa mutasi dari gen tersebut. Akibatnya, penderita hemofilia ketika mereka mengalami cedera atau luka, pendarahan yang terjadi akan lebih lama. Oke, segitu aja dari rangkuman dari tim kami. Maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih, Bu.